Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman melalui program Sapaan Firman Gembala yang pada hari ini akan kita baca dan renungkan bersama-sama di dalam kitab Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terlebih juga kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami di tengah-tengah begitu banyak kegiatan yang harus kami kerjakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan, urapilah kami di dalam kami memahami kebenaran firman yang akan diwartakan di dalam perenungan kami pada hari ini. Terpujilah namamu ya Bapa, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, mungkin kita baca satu ayat dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kita mau sedikit mendalami istilah bijaksana yang sebenarnya dalam Alkitab itu adalah perpaduan dari dua kata, yaitu pengetahuan dan hikmat. Pengetahuan dan hikmat. Pengetahuan itu adalah informasi yang kita dapatkan. Apa yang tadinya kita tidak tahu, maka melalui berbagai informasi yang kita bisa dapatkan, akhirnya kita menjadi tahu. Nah, namun satu hal yang juga kita harus waspadai adalah banyak sekali informasi yang tidak benar, atau istilahnya adalah hoax, hoax. Nah, itu jadi kita harus bisa mencerna, bisa memfilter, bisa menyaring mana informasi yang benar sebagai sebuah fakta atau hanya sekedar mitos saja. Nah, maka kita harus mendapatkan informasi itu dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sementara istilah hikmat, hikmat itu saya sering sebut dengan istilah kemampuan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki agar dapat melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Nah, tapi dalam hal ini hikmat sekali lagi adalah kemampuan menggunakan setiap informasi yang tepat. Kalau informasinya salah kan tentu kalau itu kita pakai sebagai acuan, maka akan salah juga. Jadi dari informasi yang salah, kita bisa mengambil keputusan yang salah. Nah, jadi itulah makanya pentingnya kita
tahu ya informasi itu dari sumber yang memang bisa dipercaya. Nah, jadi hikmat itu ya sekali lagi adalah kemampuan ya untuk menggunakan informasi yang tepat ya pada waktu yang tepat dan cara yang tepat. Ya, nah, mungkin ada informasi yang tepat pada masa lalu, tapi tidak lagi menjadi tepat pada masa kini. Amsal ya, Amsal itu ditulis oleh Raja Salomo ya. Dan kita semua tahu Raja Salomo itu kan pada zamannya adalah orang yang paling bijak, orang yang paling berhikmat. Ada dua istilah ya yang sering digunakan ya, tapi sama-sama memberikan makna kebijaksanaan ya, yaitu pengetahuan dan hikmat ya, pengetahuan dan hikmat. Jadi ini adalah dua istilah ya, yang digunakan secara bergantian dengan makna yang sama, yaitu bijaksana. Nah, jadi hikmat itu berasal dari kemampuan untuk melihat dan mendengar. Ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa hikmat itu diawali ya, dengan kemampuan untuk mendengar ya, dan melihat. Ya. Nah, tetapi bukan asal mendengar, juga bukan asal mendengar ya, atau melihat. Ya. Ya, jadi artinya adalah mendengar ya, dengan penuh perhatian, menyimak ya, serius gitu ya, melihat tapi bukan sepintas, tapi mengamatinya dengan teliti. Nanti ini yang kita pergunakan di dalam mempelajari Alkitab. Ya, karena Alkitab tidak bisa kita pelajari sambil lalu. Ya. Mendengar itu tidak sekedar lewat, ya, atau dengan istilah masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Ya. Nah, ketika Salomo ya pertama kali ya, dia ditabiskan ya, atau istilahnya sekarang itu ya dipilih oleh Allah sendiri ya, diangkat menjadi raja ya, dia tidak meminta apa-apa, dia tidak meminta kekuasaan ya, tidak. Nah, justru yang dia minta itu apa ya, hati yang faham menimbang. Nah, itu nanti Bapak Ibu ya saudara bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ya, ayat yang ke 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9 ya. Jadi faham itu ya, faham ya, faham itu ya itu tadi ya, kemampuan untuk mendengar ya, dan mengamati ya dengan penuh perhatian. Nah, tetapi sebaliknya dalam pembacaan kita ya, jadi Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan renungan ini ya, kita harus baca ya, ayat-ayat atau pembacaan Alkitab yang direferensikan ya, yang disebutkan itu, seperti hari ini ya, Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Ya, jadi dalam pembacaan kita di sana dikatakan orang bodoh ya, orang bodoh itu ya, jadi Alkitab punya dua istilah ya di dalam menyebut orang atau pengikut Kristus
Ya. Itu yang bijak dan yang bodoh, yang diidentifikasikan dengan gadis, ya, gadis yang bodoh dan gadis yang bijak. Nah, orang yang bodoh itu kata Alkitab ya sama ya, tidak berhikmat. Jadi tidak berhikmat itu artinya tidak mau mendengar, ya, tidak mau mendengar, termasuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan, ya, sebagai pusat atau sumber hikmat, ya, nah, itu adalah orang yang disebut tadi orang yang tidak takut kepada Tuhan. Nah, jadi orang bodoh itu, ya, boleh jadi dia orang kaya. Boleh jadi juga dia adalah orang yang berpendidikan. Ya. Tapi dia disebut bodoh karena tidak mau mendengarkan Tuhan. Ya, tidak mau mengikut Tuhan Yesus Kristus. Ada satu orang muda yang kaya kata Alkitab. Ya, tapi dia gagal menjadi pengikut Kristus karena hartanya banyak. Ya. Nah, dan coba bayangkan ya, Rasul Paulus yang sebelumnya namanya Saulus. Dia orang yang sangat berpendidikan, sangat saleh, ya, sangat taat pada agamanya. Tapi dia menjadi penganiaya orang-orang yang percaya atau mengikut Tuhan pada waktu itu. Tapi syukurlah bahwa matanya kemudian dibuka, ya, untuk melihat Kristus. Ya. Nah, sehingga akhirnya dia diubahkan oleh Tuhan. Ya. Nah, jadi sekali lagi, kaya dan pandai, ya, itu tidak sama dengan bijaksana. Ya, hikmat tidak kita terima dari kekayaan atau kepandaian kita. Nah, hikmat kita dapatkan melalui hidup yang takut akan Tuhan. Ya, nah, maka di situ dikatakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi orang yang takut Tuhan adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan, atau dengan kata lain orang yang memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi setiap langkah yang kita tempuh atau setiap keputusan yang kita ambil merupakan tuntunan Tuhan, ya, dan kita percaya bahwa tuntunan Tuhan tidak pernah salah, ya, tidak pernah menyesatkan. Nah, jadi orang bijak itu artinya orang yang tahu diri. Ya, dia sadar, ya, bahwa dia punya banyak keterbatasan, ya, sehingga dia selalu bersedia untuk menerima didikan, ya, khususnya dari Tuhan maupun dari sesama. Ya. Nah, tapi sebaliknya orang bodoh, ya, adalah orang yang tidak tahu diri, ya, tidak menyadari keterbatasannya dan menganggap dirinya tahu segala sesuatu. Ya. Nah, oleh sebab itulah, ya, banyak orang yang salah, ya, dan mereka terjatuh
oleh karena jebakan, tipu muslihat iblis. Sehingga kita mau belajar di sepanjang tahun 2022 ini untuk mengambil setiap keputusan di mana kita menundukkan diri, kita duduk di bawah kaki Tuhan untuk menerima bimbingannya, dan itu sangat kita perlukan untuk melangkah dengan pasti di tengah-tengah kehidupan dunia yang tidak pasti ini. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah Gembala kita, yang akan selalu menuntun dan membimbing kita untuk menikmati air yang jernih dan menyegarkan, dan membaringkan kita di atas rumput yang hijau. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk bimbingan kebenaran firman-Mu. Dan selanjutnya kami terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau Allah yang terus mengarahkan setiap hati kami, sehingga kami terus berpaut kepadamu di dalam mengerjakan segala sesuatu, dan Tuhanlah yang menjadikannya berhasil untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Amin.